Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tolong pintunya ditutup. Kita baca salawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi adada ni'amillahi wa ifdali Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak dan ibu yang saya muliakan, yang saya hormati, alhamdulillah syukurillah pada siang hari ini Allah memberikan nikmat kepada kita, iman Islam juga sehat walafiat, sehingga bisa hadir di tempat ilmu ini, majlis ilmu ini. Mudah-mudahan langkah kita yang positif ini menjadi langkah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga selamat datang kepada santri yang baru ya. Bapak siapa namanya? Agus Salim sama Lukman Hakim. Tugu ya. Ya alhamdulillah. Pulang Tugu itu masuk ke Kecamatan Cimanggis. Yang dulu kita pelantikan itu ya. Jadi baru hadir, bisa hadir sekarang ya. Ya. Di sini. Baik. Kitabnya dibuka. Sekarang halaman berapa, Bu? Yang putih. Enggak. Yang putih halaman yang terakhir. Karena dikajinya sebulan sekali, jadi apa lagi? Ya, dikajinya kan sebulan sekali. Sekarang halamannya halaman 54, hadis ke 397, iyyakum wal kaziba. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Fatihah, mudah-mudahan barokah Fatihah. Ilmu kita berkah, penuh manfaat. Yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Yang sedang usaha, Allah mudahkan usahanya. Punya utang, Allah kebayar utangnya. Yang sedang belajar, putra-putri kita, santri-santri kita, jamaah kita sukses belajarnya.
yang sedang berjuang dengan Allah untuk gedung tahfidz Al-Quran, mudah-mudahan dimudahkan perjuangannya. Yang berinfak, berjariah, berwakaf, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. Dan COVID-19, COVID yang lainnya, musibah-musibah dijauhkan oleh Allah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadis yang ke-39 397 ya. 39. Kalau di sini dari 387 langsung ke 398. Hadisnya bunyinya apa sih? Yang 398. Bunyi hadisnya iyyakum wal kadziba sekarang. Ya. Ikuti semua. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba mujanibun lil imani. Rawahu Ahmadu. Iyyakum wazina, walaupun harakat zainya di atas tapi di bawah sidah jadi kasrah. Iyyakum wazina fa inna fihi arba'a khisalin yuzhibul baha'a anil wajhi wa yaqta'ur rizqa wa yushitur rahmana wa yujibul huluda finnari. Rawahu Tabraniyu an Ibni Abbasin. Itu lagi, iyyakum wal kibra fa inna iblisa hamalahul kibru ala alla yasjuda li adama wa iyyakum wal hirsa fa inna adama hamalahul hirsu ala an akala minas syajarati wa iyyakum wal hasada fa inna ibnai adama innama qatala ahaduhuma sahibahu hasadan fahunna aslu kulli khati'atin. Rawahu Ibnu Asakira an Ibni Mas'udin. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wal kadziba, hati-hati kalian semua jangan sampai berbuat dusta. Jangan sampai berbuat dusta, bohong. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya bohong itu, dusta atau bohong itu, karena sesungguhnya bohong itu mujanibun, dapat menjauhkan, mujanibun dapat menjauhkan lil imani, bagi iman.
Rawahu Ahmadu, hadis riwayat Imam Ahmad. Kita lanjut ke hadis yang kedua. Iyyakum wazina, hati-hati kalian jangan sampai berbuat zina. Fa inna fihi, maka sungguh dalam zina itu, dalam perbuatan zina itu, arba'ah hisolin, terdapat empat macam keburukan. Yudhibul baha'a, yang pertama dapat menghilangkan cahaya. Anil wajhi, dari wajah. Ya rahmatullah. Wa yaqta'u rizqa, dan dapat memutuskan rizki. Wa yaqta'u rizqa, dan dapat memutuskan rizki. Wa yushitur rahmana, dan dapat menjadikan Allah murka. Menjadikan Allah murka. Wa yujibul huluda, dan mewajibkan langgeng, kekal, langgeng atau kekal, finari, di dalam api neraka. Wa yujibu, dan mewajibkan al-huluda, langgeng atau kekal, finari, di dalam api neraka. Rawahu Tabraniyu, hadis riwayat Imam Tabrani. Waalaikumsalam. Ibu Iis, silahkan. Ini masih ada hadis riwayat Imam Tabrani. Buku hadisnya, Bu. Ya. An Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas. Ya, satu lagi. Iyyakum wal kibra, hati-hati kalian semua jangan melakukan kesombongan. Kibir itu takabur, ya, sombong, arogan, gede hulu. Jangan sampai melakukan kesombongan. Fa inna iblisa, karena sungguh iblis itu ya, fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis itu hamalahul kibru, telah mendorong kepadanya kesombongan. Karena sungguhnya iblis itu telah mendorong kepadanya kesombongan. Ala Allah yasjuda li Adama, untuk tidak mau sujud hormat kepada Nabi Adam.
Wa iyyakum, dan hati-hati kalian, wal hirsa, jangan menjadi orang yang ambisius. Fa inna Adama, maka sungguh Nabi Adam, hamalahul hirsu, telah mendorong kepadanya bersifat ambisius. Ala an akala minasyajarati, sifat ambisius ala an akala, untuk memakan minasyajarati, dari buah yang ada di pohon. Buah yang ada di pohon. Minasyajarati, buah yang ada di pohon. Wa iyyakum wal hasada, dan hati-hati kalian jangan sampai berbuat hasud. Fa inna ibnai Adama, maka sungguh kedua anak laki-laki Nabi Adam, innama qatala ahaduhuma, innama qatala, sungguh hanyalah telah membunuh. Sungguh hanyalah telah membunuh. Telah membunuh ahaduhuma, salah satu keduanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, masih ada kursinya. Diambilin yang satu ini. Silakan ya. Tolong ya, anak muda ya. Jadi innama qatala, sungguh hanyalah membunuh ahaduhuma, salah satu keduanya, sohibahu, kepada temannya. Sohibahu, kepada temannya, hasadan, karena hasud. Iya, atau dengki ya. Fahunna, maka mereka itu adalah takabur, kemudian ambisius dan hasud. Aslu kulli khotiatin, pokok setiap keburukan. Aslu itu pokok, kuli setiap, khotiatin keburukan. Hunna ini kan jama'. Jadi hunna, mereka, yang dimaksud mereka adalah takabur, ambisius dan hasud. Jadi kalau huwa, dia satu, kalau huma, kalau hiya di satu, ya huma dua, kalau hunna mereka tiga lebih ya. Nah, jadi domir disebutnya pronoun, kata gantinya adalah yang dimaksud dengan hunna di sini, yakni kibro, takabur, kemudian hirso, ambisius, dan hasad, yakni hasud, dengki. Itu semuanya aslu kulli khotiatin, pokok setiap keburukan. Jadi yang jamaknya itu sifatnya, bukan orangnya.
Rawahu Ibnu Asakir, hadis riwayat Imam Ibnu Asakir. An Ibnu Mas'udin, dari sahabat Ibnu Mas'ud. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, mari kita uraikan setelah kita baca teks hadisnya bil barokah tadi, kemudian kita terjemahkan per kata, maka giliran yang ketiganya kita memberikan ulasan atau penjelasan supaya hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW ini bisa dipahami dengan baik, bahkan kita insya Allah mengamalkan sedikit demi sedikit ya isi kandungan. Rasulullah tentu merasa senang ketika hadis-hadisnya dibaca, hadis-hadisnya dikaji, bahkan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya ilustrasikan senangnya Rasulullah mengkaji hadis-hadisnya itu, katakanlah misalnya saya membuat sebuah ya, buku misalnya, tulisan, kemudian buku ini ternyata banyak peminat, sehingga buku saya ini dibaca oleh orang banyak, sehingga saran-saran, masukan-masukan, nasihat-nasihat dalam buku itu kemudian dikaji. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Silakan. Baru pertama Ibu. Oh iya. Oh iya. Baik, baik. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Di sini, jangan di pojok nih ya. Di sini. Ya. Jadi ya, kitabnya tadi sudah dibaca Bu. Insya Allah kalau belum punya ya yang akan datang kita bawa kitab ya hadisnya. Kemudian sekarang sedang memberikan penjelasan ya, penjelasan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi ulangi lagi bahwa Rasulullah insya Allah dengan hadis-hadis ini dikaji, selalu tersenyum di dalam kuburnya melihat umatnya sedang mengkaji hadis-hadis beliau. Insya Allah saya ilustrasikan, misalnya kalau misalnya punya karya ilmiah, punya karangan, punya buku, kemudian buku ini diperbanyak, misalnya terus dibaca oleh orang banyak, terus apa yang kita sarankan, nasihatkan dari buku itu kemudian diamalkan, dipraktekkan oleh masyarakat. Itu tentunya kita merasa senang bahwa tidak sia-sia membuat buku tadi. Berbeda tentunya kalau kebalikannya kita bikin buku dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh, bahkan referensi juga ratusan referensi misalnya. Nasihatnya sangat indah, sangat bagus, tapi buku itu misalnya tidak diminati oleh masyarakat, bahkan numpuk di gudang, tidak mau ada yang baca atau tidak mau yang mengamalkan isi kandungan tadi, tentu akan merasa kecewa ya. Nah, Rasulullah SAW juga kalau misalnya hadis-hadisnya dibiarkan begitu aja, kita tidak ada gairah untuk mengkajinya, tentu Rasulullah tidak suka sama kita ya, karena sabda-sabda beliau berarti tidak bermanfaat. Tapi kalau misalnya sabda-sabdanya yang sudah ditulis oleh para ulama, direkam oleh para sahabat dan ulama kita, kemudian kita kaji, dan insya Allah kita sedikit-sedikit ya, walaupun mungkin tidak 100% pada petunjuknya kita bisa mengamalkan, tapi mudah-mudahan 50%-nya bisa kita lakukan. Ini tentu sangat gembira sekali. Dan ketika kita melakukan ittiba kepada Rasul, mengikuti jejak Rasul ini, minimal ada dua fadilah yang kita akan raih, dua keutamaan yang kita raih. Yang pertama, kita akan mendapatkan mahabbatullah, kecintaan dari Allah. Dan yang kedua, kita akan mendapatkan ghufranuz dzunub, yakni diampuninya segala dosa-dosa kita.
dalilnya mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bertanya, mana dalilnya Pak Ustadz, Pak Kiai, kalau kita mengikuti jejak Rasulullah, nasihat-nasihat Rasulullah, dalam hadis-hadisnya kita akan mendapat 2 fadilah, minimal 2 fadilah atau 2 keutamaan. Ini dalilnya langsung dari Al-Quran. Coba saya bukan ngetes ya, tapi ingin menanya aja, bunyi ayat begini di surat apa, ayat berapa? Bunyi ayatnya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu lengkap ayatnya di dalam Al-Quran tadi. Cuma kadang-kadang ada yang belum tahu surat apa, ayat berapa dalam Al-Quran tadi. Yang jelas ada dalam Al-Quran. Siapa yang tahu? Di surat apa, ayat berapa? Ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni dan seterusnya. Ya, kan Said ini. Surat Ali Imran ayatnya lupa, forget nih, nasid nih. Jadi tepat yang surah Ali Imran, bukan surah Al Imran ya, tapi surah Ali Imran, keluarga Imran. Ayatnya 31. Ihda wasalasin silti wan ya, silti wan ihda wasalasin bahasa Arab. Jadi ayat 31. Ayat berapa, Bu? 31. Kalau ragu-ragu bener nggak Pak Kiai 31? Cek nih sendiri ya. Insya Allah tidak meleset. Insya Allah tepat ayat 31 surah Ali Imran. Artinya apa? Artinya kul katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini domil kul ini hitab kepada Nabi. Karena yang diberi wahyu ini Al-Qur'an Nabi Muhammad. Jadi kul katakan olehmu, ya mu itu maksudnya Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka kalian harus ittiba, mengikuti aku. Aku di sini tentu bukan Ahmad Dimyati Badruz Zaman dari Bedahan, ya. Aku di sini maksudnya Nabi kita Muhammad. Kan di awal ayatnya kul katakan olehmu ya Muhammad. Berarti fattabi'uni, maka kalian harus ikuti aku. Aku ini Nabi Muhammad. Kemudian Allah nyatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bahkan bukan hanya satu dosa, Allah menggunakan jamak karena satu dosa itu dzanbun bahasa Arab. Jamaknya zunub ya. Dzunubakum berarti dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah manakala kalian ikut kepada ajaran Nabi Muhammad, nasihat-nasihat Nabi Muhammad. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi artinya ketika kita belajar hadis kemudian ingin mengamalkan isi kandungan hadis dalam kehidupan sehari-hari, minimal kita dapat 2 keutamaan, yakni kita mendapatkan tadi yuhibbukumullah, kecintaan dari Allah. Kalau orang sudah dicintai oleh Allah, hidupnya akan bahagia. Ibaratnya kalau ibu cinta sama putra ibu, putri ibu, kan diperhatikan makannya, minumnya, pakaiannya, bahkan mainannya, ya, sekolahnya. Kenapa? Karena cinta. Nah, kita juga kalau sudah dicintai Allah, nggak mungkin Allah menyengsarakan kita. Pasti diperhatikan kehidupan kita sampai kayaknya tega kalau masuk neraka. Karena kan sudah dicintai oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bersih, wajarlah menjadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu makanya kita niatkan belajar hadis ini selain ingin tahu arti-artinya juga ingin mengamalkan isi kandungannya. Insya Allah. Baik, kita bahas satu persatu yang 3 hadis tadi. Yang pertama, iyyakum wal kaziba. Jadi Rasulullah mewanti-wanti. Disebutnya dalam istilah alfiah itu ada tahdzir di sini. Ihzar ya. Ihzaru wal kaziba ini. Hati-hati kalian jangan sampai berbuat dusta atau bohong. Kenapa? Fa innal kaziba mujanibun lil iman, kata Nabi, karena bohong itu akan bisa menjauhkan
seseorang dari imannya. Artinya ketika seseorang hidupnya suka bohong, suka dusta, bisa-bisa jadi imannya itu akan melayang, imannya itu akan lepas daripada diri orang tadi. Artinya kalau orang sudah tidak punya iman berarti kafir. Nauzubillah min. Jadi intinya Rasulullah ingin supaya umatnya jangan suka bohong, jangan suka dusta. Justru disuruhnya jujur. Dalam hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim itu saya baca bunyi hadisnya, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa iyyakum wal kizba fa innal kizba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Artinya alaikum bisidqi, mesti kalian berbuat jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran mendorong orang berbuat kebaikan, wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mendorong orang masuk surga. Wa iyyakum wal kizba, kata Nabi, hati-hati kamu jangan bohong, fa innal kizba yahdi ilal fujur, karena kebohongan mendorong orang berbuat jahat, wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan itu mendorong orang masuk neraka. Nauzubillah min. Di sini munjadibun lil iman, kebohongan bisa menjauhkan daripada iman seseorang. Artinya bisa seseorang lepas keimanannya, tentu jadi kufur. Nauzubillah min. Ini hadis yang pertama kita kaji. Hadis yang kedua nih, wa iyyakum wazina. Rasulullah juga ya, iyyakum wazina, mewanti-wanti jangan sampai berbuat zina. Berbuat zina itu ada perbuatan, yakni hubungan seks antara laki perempuan yang tidak diawali dengan akdun sahihun, akad nikah yang sahih. Itu namanya hubungan zina, berbuatan zina. Dan definisi zina antara hukum Islam atau fikih ya dengan hukum positif di Indonesia, saya melihat masih berbeda. Ternyata betulan saya kuliah S1 di Fakultas Syariah ya, waktu di PTIK itu kuliahnya 7 tahun untuk sarjana 1 aja, S1 7 tahun karena harus hafal Quran dengan tafsir-tafsir. Fakultasnya Syariah. Nah ternyata ketika kita belajar hukum positif itu pengertian zina antara Quran, hadis, dan kitab fikih dengan yang ada di KUHP ini ya, istilah di Indonesia hukum positif ya yang berlaku itu ada perbedaan. Ternyata hukum kita berkaitan dengan zina ini masih adopsi dari Belanda. Dari Belanda, bukan sesuai dengan syariat Islam. Apa bedanya? Kalau kita lihat di hukum positif di Indonesia ini, yang dimaksud dengan zina, ya, ini dimaksud dengan zina ialah ketika ada seorang perempuan yang sudah bersuami atau seorang laki-laki yang sudah punya istri, kemudian mengadakan hubungan badan atau hubungan intim. Nah kemudian misalnya suami yang berhubungan intim dengan perempuan lain, kemudian istrinya si suami tadi merasa keberatan sehingga mengajukan ke pengadilan ya untuk diproses karena suaminya berlaku selingkuh tadi, sehingga keberatan melakukan perzinahan tadi. Nah baru dikatakan ini berzina nih si laki-laki. Atau sebaliknya ada si perempuan punya suami berzina dengan laki-laki lain. Ya, jadi si perempuan ini berzina dengan laki-laki lain. Kemudian suaminya keberatan, istrinya melakukan perzinahan dengan laki lain, sehingga dia mengadukan ke pihak yang berwenang bahwa istri saya telah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, minta diproses. Nah baru dikatakan si istrinya itu telah berzina. Logikanya kalau misalnya suami istri tahu istrinya berzina, atau sebaliknya suaminya berzina dengan yang lain tapi nggak merasa keberatan, itu nggak dikatakan berzina ya. Seperti misalnya saya membaca di koran di daerah Jawa Barat itu ya,
daerah Jawa Barat di salah satu kabupaten. Jadi ya, wartawan cerita di sana itu ada tradisi di suatu kampung. Jadi ketika si perempuan datang ke sawah, ya, kemudian ada seseorang yang naksir, kemudian si perempuan misalnya ditanya-tanya bisa enggak untuk hubungan intim dengan imbalan sekian. Itu katanya ada di suatu kampung tertentu di Jawa Barat itu yang si istrinya mengatakan iya boleh dengan sekian imbalannya. Dan kemudian si laki-laki tamu tadi dengan si perempuan yang tadi di sawah ketemu langsung bawa ke rumah. Kemudian si istrinya itu, si perempuan tadi bilang sama suami yang di rumah, Pak, saya mau dipakai dengan imbalan sekian, bagaimana, boleh? Ya silahkan aja. Jadi suaminya keluar, istrinya di rumahnya digarap oleh si tamu tadi. Itu ada daerah seperti itu masih ya, berlaku. Nah seperti ini pemerintah tidak bisa menghukum kepada si pelaku. Kenapa? Karena memang direstui oleh si suaminya tadi. Ya, yang dikatakan berzina itu apabila ada pihak yang merasa keberatan. Itu menurut hukum positif. Hanya paling-paling makanya ya, makanya istilah kumpul kebo itu di Indonesia nggak dikatakan dia berbuat zina. Karena ridho sama ridho. Paling-paling oh itu bukan tradisi ketimuran, itu kayak orang barat saja. Itu jadi karena memang undang-undang yang berlaku ini seperti itu. Nah sementara di dalam hukum Islam itu dalam masalah perzinaan ini ada dua kategori, ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Bedanya kalau zina muhson itu adalah ketika ada hubungan intim antara laki perempuan di mana orang yang berhubungan ini sudah akad nikah dulu, apakah masih punya suami atau istri, apakah sudah janda atau duda, yang penting sudah nikah. Nah ketika hubungan intim itu dikatakan zina dan hukumannya rajam, yakni dilempari dengan kelikir batu sampai mati, karena sudah punya suami atau sudah akad nikah, sudah nikah. Tapi kalau misalnya pemuda dengan pemudi, masih gadis dengan masih istilahnya perjaka, namanya ghair muhson, hukumannya lebih ringan, yakni ketika hubungan zina tadi itu dijilid, yakni dicambuk 100 kali, kemudian ditagribu amin, diasingkan karena dibui selama 1 tahun bagi yang masih perjaka, ya, ketika hubungan zina. Itu dalam hukum Islam. Jadi di Indonesia ya hukumnya masih Belanda. Saya pikir dulu presiden udah berkali-kali dari agama Islam, terus ketua MPR DPR juga dari agama Islam. Saya pikir mau merubah hukum ini, tapi sampai sekarang kayaknya nggak berubah-ubah. Iya, kayak pada mau aja ya. Kita sebab kalau dirubah seperti Islam memang berat gitu. Nah ini Rasulullah SAW mewanti-wanti jangan sampai kalian berbuat zina. Kenapa? Karena dalam perbuatan zina itu hubungan seksual tadi yang tidak akan nikah yang sah. Termasuk yang saya terus terang aja merasa miris dan merasa prihatin. Ini ada yang sudah panggilan kiai, tapi istrinya lebih dari 4. Ya, misalnya di daerah Rengas Dengklok, ya, Jawa Barat, Karawang itu istrinya 6 dan rumahnya itu dijejerkan ke 6-6-nya. Sementara kiainya ceramah, bahkan katanya kalau bulan-bulan tertentu itu sampai 10.000 jamaahnya. Dan kiainya ceramahnya dengan dangdutan, karena sampai larut malam. Itu istrinya terus terang aja 6, ya. Berarti kan lebih dari 4. Ada yang sampai 7. Bahkan di Madura itu sampai 10. Dan kita lihat dipamerkan di YouTube juga ada, disebutin satu-satu. Ini istri saya yang pertama, kedua, ketiga, sampai ke 10. Ini menurut hukum Islam batasan maksimal itu ada waruba'ah sampai 4.
Nah, lebihnya itu walaupun akad nikahnya seperti biasa cukup ya syarat rukunnya, tapi kalau lebih dari 4 itu hukumnya zina karena melebihi batas. Nah, dalam masalah zina ini ada 4 hal yang negatif. Bagaimana? Ya, selama yang 4 itu masih ada, kecuali kalau gantian. Misalnya kita punya 4 nih, kayaknya yang satu udah bosen ya. Ya kita cerai aja, satu ganti. Nah, masuk satu lagi misalnya yang baru, wajah baru. Habis itu 1 bulan 2 bulan bosen, ini satu lagi dikeluarin lagi, ganti lagi yang baru. Nah, itu masih boleh walaupun itu tidak baik. Tapi kalau dalam satu saat ya lebih dari 4 nambah 5, nah, itu yang lebihnya dari 4 itu zina, walaupun persis akad nikahnya seperti yang pertama sampai 4. Ya, kita lanjutkan dulu sebelum waktu diskusi ini sudah habis waktu ya. Kita ada 4 hal negatif itu apa? Yang pertama, ketika orang melakukan zina, yuzhibul baha alal wajhi. Jadi aura di wajah itu akan menjadi hilang ya, jadi tidak cakep lagi, namanya hidung belang ya. Kemudian wayaqta'u rizqi juga akan putus, akan tersendat gara-gara berbuat zina. Ada seorang ya WTS gitu ya di Jakarta, dia pulang ke daerah bawa uang banyak. Kemudian di uangnya itu dipinjam-pinjamkan ke masyarakat di kampung. Ternyata nggak berkah gitu. Tahu uangnya kemana, hilang. Akhirnya datang ke rumah ibu saya waktu saya masih di Karawang, mau jadi pembantu ya. Padahal dia ketika di Jakartanya ya banyak uangnya lah, tapi hasil dari perbuatan zina tadi akhirnya rizkinya itu menjadi seret dan tidak berkah. Kemudian wasiatur rahman, Allah Ta'ala jadi murka. Ditambah wa yujibul hulud finar, bisa menjadi langgeng di api neraka. Cuman di dalam kaitan dengan hulud langgeng ini ada angka 1, maksudnya ada penjelasan di bawah, ai inistahallahu, bisa langgeng di api neraka itu kalau menghalalkan kepada zina. Kan zina itu udah haram hukumnya, tapi kalau dia punya niat, punya keyakinan, bagi saya zina itu halal, itu menjadi kufur dia. Berarti kan menghalalkan sesuatu yang sudah diharamkan agama, itu kufur. Maka akan langgeng di api neraka. Tapi kalau zina sendiri dosa besar, enggak sampai orang menjadi kufur, sehingga bisa saja digodok di api neraka sesuai kehendak Allah. Berapa lamanya nanti akan diangkat lagi masuk surga. Kalau dia merasa saya berzina, iya, tapi saya merasa dosa juga. Kalau saya zina, tapi misalnya bagi saya halal, nah ini menjadikan kufur, itu yang akan langgeng. Tapi kalau misalnya wa illa, jika tidak menganggap halal, bahwa jajrun wa tahwilun, itu hanya sekedar istilahnya untuk membuat jerak saja. Nabi bersabda demikian supaya orang jerak, jangan sampai melakukan zina. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang ketiganya, wa iyyakum wal kibro. Ini Rasulullah mewanti-wanti jangan sampai kita punya sifat sombong. Kenapa? Karena iblis dulu pernah sombong, tidak mau sujud ya kepada Nabi Adam. Yang kedua, Rasulullah mewanti-wanti jangan ambisius. Kalau punya keinginan ya boleh-boleh saja, tapi kalau ambisius sehingga segala cara dilabrak, ya yang penting tujuannya jadi ya. Misalnya dia mau menjadi pejabat, sikut sana sikut sini, sogok sana sogok sini. Nah ini dilarang dalam agama. Karena dulu Nabi Adam pernah punya ambisi katanya untuk memakan buah ya di dalam ya pohon tadi, sehingga akhirnya jadi keluar dari surganya. Kemudian yang terakhir, Rasulullah mewanti-wanti jangan kita punya sifat hasud atau dengki sama seseorang. Karena dulu 2 anak laki-laki Adam, yaitu Qabil dan Habil namanya. Ibnai ini asalnya Ibnaini ya,
jadi ibnun, ibnain. Tapi karena diofatkan kepada Adam, nunnya mesti dibuang. Ada dalam Nazm Imriti dikatakan minal mudhafi askiti tanwina aw nunahu ka ahlukum ahluna. Atau dalam Alfiya Ibnu Maliknya yang kurang lebih 1000 bait itu dikatakan nunan talil i'rab aw tanwina mimatudi fuhzib katurisina. Jadi asalnya fa inabnaini ya, tapi karena diofatkan ke Adama menjadi fa inabnai Adam, nunnya hilang. Sungguh dua anak laki-laki Nabi Adam, yakni Qabil dan Habil, innama qatala ahadu maswahibah. Sungguh terjadi pembunuhan ya antara satu dengan yang lainnya, padahal adik kakak saling artinya yang satu membunuh yakni Qabil kepada Habil tadi itu karena gara-gara hasud kaitan dengan masalah perempuan ya. Iklimat dan Labuda ini, sehingga akhirnya menjadi dibunuhlah temannya atau saudaranya gara-gara hasud. Kenapa dia dapat yang cantik saya enggak? Akhirnya dia dendam, akhirnya dibunuh. Nauzubillah min fahunna aslu qali khati'atin, maka ketiga-tiganya ini yakni sombong, kemudian ambisius dan hasud itu adalah pokok ya pangkal daripada semua keburukan-keburukan yang ada. Biasanya dari 3 hal ini, dari karena kesombongan, karena ambisius, dan karena hasud dan karena dengki. Akhirnya disitulah sumber-sumber setiap keburukan yang ada. Inti dari hadis ini yang pertama, kita usahakan jangan sampai suka bohong. Yang kedua, jangan sampai kita terjerumus kepada perzinaan. Yang ketiga, kita enggak boleh sombong, enggak boleh ambisius, dan enggak boleh hasud. Bahkan ada pepatah, al-hasud la yasud, al-hasud la yasud. Artinya orang yang suka hasud itu tidak akan mulia dalam hidup, pasti hidupnya akan hina dan sengsara. Nauzubillah min zalik. Hadirin hadirat yang terhormat, demikian materi yang kita bahas pada hari ini. Sebelum diakhiri dengan doa, mungkin di antara bapak atau ibu ada yang ingin ditanyakan masalah agamaan untuk menambah wawasan kita, kami persilahkan. Ya. Ya. Kalau yang tadi muson seandainya dari udah keluarga kemudian masih utuh belum bercerai, bukan janda bukan budak, kemudian jadi zina karena suaminya tidak setuju, itu masuk muson tadi ya? Ya, jadi kalau selama belum dicerai ya, masih ke muson. Terus sama yang tadi budak dan janda udah pada pernah nikah, itu juga karena masuk muson. Masih muson karena sudah nikah. Jadi definisinya sudah nikah yang sahih ya. Ya, itu masuk ke muhson. Nama tadi dua macam itu ya. Ya. Sudah muhson. Baik. Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ibu Ustazah Hasanah, silakan. Didengarkan pertanyaannya. Bagaimana ada laki-laki pergi dari rumah nggak mau ngasih nafkah? Ya Allah. Jadi kerjanya nyupir aja gitu. Ya, pokoknya nggak ngasih nafkah lah. Ya. Tuh, terus bagaimana Bu? Nggak nuntut. Maksudnya bisa apanya? Artinya bisa nuntut sama suami di dunia atau di akhirat? Di dunia. Itu harus ini lah. Apa harus kita panggil Anda secara baik atau? Ya. Baik. Jadi ada
pertanyaan yang pertama tadi maaf ya. Ini masalah-masalah yang penting-penting ini kalau misalnya kira-kira manfaatnya akan meluas, biasanya saya catat ya untuk nanti ya kita bahas di dalam ya buku ya tanya jawab agama. Ini kurang lebih saya catat sudah mungkin ada 1000 ya pertanyaan ini yang bagus-bagus, sehingga kalau ada luang waktu, tidak ada tamu, tidak ada ngajar di rumah sendirian, biasanya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam buku yang khusus ya. Sekarang udah setelah umat bertanggung jawab 2 jilid itu sudah 100 masalah lagi yang sudah selesai kita tulis ya. Dan itu terus berlanjut. Kalau dalam satu buku 100 masalah ya, kalau 1000 pertanyaan numpuk ya, berarti kurang lebih 10 buku lah yang akan kita terbit. Dan masalah agama itu tidak ada henti-hentinya, setiap ngaji ada aja ya. Ada fikih, masalah tauhid, masalah tafsir, masalah hadis, ada masalah tasawuf, ada masalah tajwid dan macam-macam. Nah, diantaranya tadi ada 2 kan pengertian muhsan tadi ya. Dan laki-laki yang istilah orang Sundanya joledar, tidak peduli joledar. Jadi joledar itu artinya tidak peduli dengan keluarga. Jadi dia pergi aja tanpa menghiraukan bagaimana nafkah si istri dan si anak-anaknya. Ya. Nah, sebentar, suami yang Ibu Iis Siraj. Jadi ulangi Ibu Iis, bagaimana pertanyaannya? Bila ada apa berantem gitu, terus sampai Maksudnya suami istri berantem? siapapun Oh, siapapun. berantem terus pertikaian Jadi dengarkan dulu. sampai meninggal, karena untuk membela kebenaran gitu, jadi yang bunuh gitu sampai meninggal. Salahnya yang salah yang selamatnya yang salah. Bunuh gitu, untuk membela kebenaran gitu. Jadi terbunuh dalam membela kebenaran hukumnya. Baik, Bapak dan Ibu yang terhormat, yang saya banggakan, ada ya tadi masalah muhsan dengan pengertiannya sudah dibahas. Sekarang pertanyaan dari Ibu Ustazah Hasanah, mohon didengarkan semua. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana ketika ada seorang suami istri, suaminya ini tidak mau memberi nafkah kepada istrinya sekian lama. Pertanyaannya, apakah si istri ini bisa nuntut sama suaminya karena nggak ngasih nafkah tadi? Baik, yang pertama yang perlu diketahui bahwa memang seorang suami ada kewajiban dalam agama Islam untuk memberi nafkah. Dalilnya ayat 34 surah An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum. Ada kata-kata wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang mereka telah ada kewajiban memberi nafkah dari harta mereka. Jadi di sini dalil tentang seorang suami memang ada kewajiban ngasih nafkah, tentunya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan ada hadis Nabi yang menyatakan bahwa kafa bil mar'i isman ayyudai'a may yaqut.
cukuplah dipandang seseorang berdosa menyia-nyiakan yang menjadi tanggungan keluarga, ya, dia menjadi tanggungannya. Jadi ketika dia menyia-nyiakan keluarganya, tidak mempedulikan nafkahnya, itu dipandang isman, berbuat dosa. Artinya si suami itu menjadi ya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah si istri bisa menuntut? Ya jelas, karena si istri kan merasa dirugikan, ya harus menuntut kalau memang, kecuali kalau istrinya ridho kan, saya harta saya juga banyak, suami miskin misalnya, nggak apa-apalah karena harta saya banyak, yang penting suami senang sama saya, cinta sama saya, walaupun nggak ngasih nafkah lahir batin juga saya ridho aja, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ibu merasa dirugikan, ada hak untuk menuntut. Minimal ibu itu ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya ketika 4 mata di ranjang misalnya di kamar, bilang mas atau pa atau bah, menyebutnya apalah ya, ini dalam agama Islam ini ada kewajiban ngasih nafkah gini-gini. Bagaimana nih, sudah berapa bulan Umi atau saya kok nggak dikasih nafkah, bagaimana di hadapan Allah? Diingatkan, jangan didiamkan aja. Mungkin suami juga kan manusia, lupa, kadang-kadang lupa, kena sibuk dan sebagainya. Maka si istri mengingatkan supaya sadar, ya. Kalau enggak diingatkan tapi enggak ngasih nafkah, ini di hadapan Allah jelas dia berdosa, tanggung jawabnya berat. Itu kaitan dengan pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, mengenai masalah pembunuhan. Jadi masalah pembunuhan itu kita melihat bahwa kalau misalnya umat Islam dengan umat Islam, ya, al-qatil wal maqtul finnar, ada hadis dalam Bukhari itu, yang membunuh dan yang dibunuhnya sama-sama akan masuk neraka, karena masalah membunuh itu kan dosa besar. Nah, kalau misalnya ini ingin menang sendiri, ini ingin menang sendiri, nggak jelas mana yang benar, mana yang salah, pokoknya berantem aja sampai mati keduanya. Itu al-qatil wal maqtul finnar, kata Nabi, yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Tapi kalau misalnya katakanlah misalnya dibegal, misalnya ketika ada bawa misalnya barang di tengah jalan, kan sekarang ada begal, barangnya diambil, kemudian orangnya dibunuh. Nah, ini dalam hadis Nabi, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, mempertahankan dirinya, mempertahankan agamanya, itu maka dihukumi syahid, ya, syahid dunia, sehingga menjadi ahli surganya Allah. Kalau dia enggak salah tapi dibunuh aja oleh orang yang jahat tadi, ya, itu penjelasannya mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, silakan. Ya. Ya, jadi setelah ada misalnya iyakum wal kaziba tadi, jadi disebutnya wawunya wawu haliyah, dan di situ mengandung ada fi'il amar mahzub, ya. Jadi iyakum wahzarul kaziba, ya, iyakum hati-hati kalian, takdirnya wal kaziba itu wahzaru al kaziba. Ya, dan ya hati-hatilah kalian jangan sampai berbuat bohong. Jadi ada mahzub di situ setelah ya wawu haliyah tadi. Baik, karena sudah siang dan udah acara lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa, Allahumma arhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nura wa
nasitu alim minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana-al-layl wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.